Kita hari ini intro tentang ini ya, Injil Lukas. Maksudnya ini satu kitab yang kita juga sudah pernah mengkhotbahkan di gereja ini. Tapi profilnya apa gitu yang terutama ya. Ini juga kind of recollection dari apa yang kita sudah pernah renungkan bersama-sama. Kalau kita melihat ini ya, addresses atau orang yang dituju, jemaat atau komunitas Lukas ini seperti apa gitu kira-kira. Kita bisa merekonstruksi dari ayat-ayat yang ada. Maksudnya begini saya, kita melakukan rekonstruksi ini dari kalimat-kalimat yang dikatakan di situ, pengajaran tentang apa, kita bisa tahu addressesnya atau penerima surat ini gitu ya, penerima Injil ini itu bergumul dengan problem apa gitu. Maksudnya bagian tertentu yang ada di dalam Lukas yaitu berarti sesuai dengan kebutuhan daripada jemaat Lukas gitu ya. Yang nggak ada ya berarti nggak ada gitu. Ada bagian yang ada di Matius yang nggak ada di Lukas, yang ada di Lukas nggak ada di Yohanes dan sebagainya. Dari situ kita bisa mengenal profil dari jemaat Lukas itu seperti apa gitu. Kita membaca di dalam Lukas itu ada ini saya, ada apa? Ada gambaran bahwa pengharapan tanpa Rusia ya, kedatangan Yesus yang dianggap segera dalam waktu dekat itu ya. Itu menghilang gitu di dalam Injil Lukas. Jadi Lukas seperti kayak melakukan koreksi ya, koreksi terhadap kesalahan penantian yang salah. Memang Yesus bilang dia datang segera gitu. Maksudnya di dalam kitab Wahyu juga bilang datang segera gitu kan ya. Tapi segera itu apa artinya gitu? Ada orang terus kemudian rasa ya ini dibilang segera ya berarti kira-kira 2 minggu lagi lah, paling telat ya 2 bulan gitu, atau 2 tahun ya juga sudah lama sekali. Tapi kalau 2000 tahun itu bukan segera ya gitu. Misalnya gitu ya, kalau orang tafsir seperti itu gitu. Problem ini kalau saudara baca di Perjanjian Baru bukan cuma di dalam Injil Lukas ya, tapi juga misalnya di dalam jemaat yang dilayani Paulus juga ada orang yang karena mempunyai penantian demikian rupa, kesadaran eskatologis sampai nggak mau kerja gitu. Terus Paulus bilang ya nggak kerja ya nggak usah makan gitu. Kalimat itu rada kasar gitu ya, saya sepertinya kayak tajam kan, tapi itu kalimat yang tepat gitu. Kalau lu nggak kerja ya sudah nggak usah makan gitu. Ada orang-orang yang ini ya, apa itu pengharapannya tentang eskatologis itu ngawur gitu. Tuhan akan segera datang, jadi dia nggak melakukan apa-apa lagi gitu. Sampai sekarang kita mendapati gambaran beberapa sekte ya, soalnya bidat itu seperti itu gitu. Jadi mereka itu bisa mengikuti pemimpinnya sampai naik di gunung apa gitu, terus menunggu Yesus datang karena pemimpinnya yakin Yesus datang pada hari itu. Ternyata nggak datang-datang, yang ekstrim lebih ekstrim lagi, akhirnya semua pengikutnya diajak minum racun gitu. Kalau Yesus nggak datang ya sudah kita yang datang kepada Yesus, katanya dia sih kayak gitu ya. Sudah pasti bukan datang kepada Yesus itu. Gambaran-gambaran seperti ini sih, gambaran-gambaran ini ternyata di dalam gereja mula-mula juga sudah ada gitu, di dalam berbagai macam gradasinya ya. Jadi kalau sudah membaca di dalam Injil Lukas, Lukas melakukan koreksi ya terhadap penantian yang salah seperti ini gitu. Bukan melawan pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali, bukan gitu ya, karena ya memang Yesus akan datang kembali. Tetapi pengharapan yang salah, Yesus datang kembali, terus kemudian gak setia di dalam kehidupan ini ya. Sehingga kita melihat di dalam gambaran Injil Lukas itu adanya apa ya, waktu yang jadi seperti kayak diperpanjang gitu ya, waktu yang diperpanjang di dalam hal ini. Apa itu kesadaran eskatologis sebetulnya itu apa gitu. Nah, Lukas punya nasihatnya sendiri gitu. Mungkin bagiannya jelas sekali itu di dalam Lukas 19 ya, kalau kita membaca ya, Lukas 19. Lukas 19 itu ayat 11 ya, ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ya, Yesus kan sudah dekat di Yerusalem, lalu terus mereka ya, mereka menyangka bahwa kerajaan Allah itu akan segera apa? Kelihatan, appear immediately, immediately. Istilah immediately dan sudden itu agak lain ya kalau di bahasa Inggris ya, itu
Immediately itu berarti tanpa ada tanda-tanda, tanpa perantara, itu immediately namanya kan. Immediate itu kan, padahal kalau kita baca dalam Alkitab, kedatangan Kristus kembali itu kan didahului dengan tanda-tanda kan ya. Jadi jelas pasti konsepnya bukan immediately, tapi ada orang yang menyangka ini immediately gitu. Ya. Lalu yang menarik adalah sambungannya terhadap gambaran pengharapan yang keliru ini apa? Ternyata Yesus terus kemudian he said therefore, sudah berarti ada kata therefore ya. Karena itu Yesus berkata, karena apa? Karena pengharapan yang salah ini gitu. Yesus berkata, ada orang, ya ini perumpamaan inilah 10 mina sudah tahu lah ya, dekat sekali dengan perumpamaan talenta di dalam Matius, tapi ada bedanya gitu. Saya nggak usah baca ya, saya assume sudah bisa baca sendiri itu perumpamaan tentang 10 minas ini. Tapi intinya begini saya, apa sih artinya ini ya, hidup di dalam kerajaan Allah itu apa gitu? Bukan menantikan kingdom of God yang appear immediately gitu, apalagi dikoneksi dengan kota-kota dan tempat tertentu seperti Yerusalem lah atau apa gitu, dan sebagainya. Itu bukan pengharapan kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang bisa dilokalisasi ya, localize, tahu nggak? Terikat kepada satu tempat apapun lah, whether Kelapa Gading, Kemayoran, Geneva, Wittenberg atau Yerusalem ya, itu bukan konsep kerajaan Allah di dalam Alkitab, saya bukan itu. Kerajaan Allah itu always transcend ini apa tempat gitu, nggak bisa diikat oleh tempat gitu, atau Roma atau apa gitu misalnya ya, Konstantinopel atau dan seterusnya. Sudah dicatat ya, kesalahan seperti ini sudah dicatat di dalam Alkitab gitu. Jadi kita jangan mengulangi kesalahan yang sudah dicatat di dalam Alkitab gitu. Mereka berpikir Yerusalem ini kota penting kan ya, kota pusat. Berarti kalau Yesus mendatangkan kerajaan Allah ya di sinilah pasti pusatnya gitu. Tapi Yesus bilang apa? Yesus nggak ngomong Yerusalem sama sekali gitu. Yesus ngomong ya ini loh, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu yaitu hamba-hamba itu mendapatkan 10 mina. Lalu ya dia mesti setia menggarap mina yang diterima dari Tuhan. Itu kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah itu bukan orang masuk ke dalam pengharapan eskatologis yang nggak tahu, nggak jelas, terus jadi apa ini ilusif gitu ya, apa ini euforia, tahu euforia nggak, excitement yang berlebihan yang nggak ada dasarnya dan sebagainya. Itu bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu simple. Kerajaan Allah di dalam dunia ini ya, kita sudah dipercayakan talenta, kita dipercayakan uang mina. Dan itu kita mesti garap baik-baik. Itu kerajaan Allah gitu. Kalau nggak garap ya sudah, akhirnya akan binasa gitu kan. Akan dibunuh ya, akan binasa. Ada yang setia, ada yang nggak setia. Yang setia akan diberikan lebih banyak. Yang nggak setia akan ya apapun yang ada padanya akan diambil oleh Tuhan gitu kan ya. Itu konsep kerajaan Allah gitu. Jadi bukan di dalam pengharapan seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-11 gitu. They suppose that the kingdom of God was to appear immediately. Lagian kerajaan Allah kan bukan sesuatu yang terlihat oleh mata ya. Ini kesalahan yang kedua ya. Pertama, connected dengan Yerusalem, kota tertentu gitu ya. Kedua, dianggap itu appear dalam pengertian ini kasat mata. Saya bisa lihat kerajaan Allah itu ini gitu misalnya ya. Itu bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu invisible realm. Itu di dalam wilayah yang nggak kelihatan. Dan saya pinjam bahasanya Yohanes ya, maaf pinjam bahasanya Yohanes, ini sih Lukas ya hari ini sebetulnya gitu ya. Tapi kalau boleh pinjam vocabulary-nya Yohanes, ya kita nggak bisa ada akses ke sana, kita nggak bisa melihat itu gitu ya, kecuali kita lahir baru, kecuali dengan mata rohani ya, spiritually regenerated, kita bisa melihat kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu gitu. Tapi kalau kita menekankan gambaran kehadiran kerajaan Allah terutama oleh hal-hal yang kelihatan, itu kita nggak cocok sama Lukas ya, nggak cocok gitu. Bukan cuma nggak cocok sama Lukas, nggak cocok semua Injil manapun gitu. Karena kerajaan Allah itu consistently dibicarakan di dalam invisible realm. Ya, jadi kita jangan salah mengerti mau menghadirkan kerajaan Allah melalui hal-hal yang kelihatan gitu. Itu bukan kerajaan Allah, bukan. Saya beberapa kali ngomong kalimat ini ya. Sekarang kalau sudah pergi ke Wittenberg ya. Ya masih ada sih sisa-sisa commemoration gitu. Commemoration masih ada gitu. Tapi itu kota yang rada sepi ya sudah gitu. Kalau sudah pergi ke Geneva di Saint Pierre itu ya sejauh saya tahu ya. Kami terakhir. Itu salah satu gereja yang sangat liberal ya. Sangat liberal. Gereja yang dulu Calvin khotbah di sana gitu. Jadi Geneva lah, Wittenberg lah, you name it lah apalagi gitu.
Efesus ya, yang ini Alkitab gitu, Efesus. Saudara pergi ke Efesus, sudah nggak ada apa-apa di sana gitu. Sudah tinggal batu-batu doang, sudah nggak ada penduduk lagi di sana gitu. Jadi mau ngomong apa sih saya? Jangan mengikat kerajaan Allah itu dengan sesuatu yang kelihatan, satu tempat dan sebagainya. Karena Tuhan itu dinamis, dia itu bergerak gitu. Ada rodanya gitu ya. Kita nggak boleh konten dia gitu. Di dalam satu tempat selama-lamanya dia harus di sana. Itu bukan konsep kerajaan Allah di dalam Alkitab, bukan. Memang selama Tuhan hadir kita mesti menjaga kaki Dian itu supaya jangan mati ya. Kalau itu mati di dalam tangan kita benar-benar celaka loh itu. Tapi nggak ada orang bisa memastikan sekali hidup di situ akan selama-lamanya sampai Yesus datang lagi akan hidup di situ terus. Kaki Dian ya maksudnya ya. Gak ada jaminan itu saya. Dan ini bedanya ya. Bedanya konsep Protestan dengan konsep Katolik dalam hal ini. Kalau saudara perhatiin, Vatikan dari dulu di situ kan, betul kan ya? Roma kan dari dulu di situ. Coba saudara pernah pikir ini nggak ya? Wittenberg, Geneva itu sudah hancur sekarang gitu. Lalu gimana? Kalau saudara lihat dari perspektif Katolik lah, justru itulah makanya reformasi itu produk gagal. Yang betul tuh Katolisisme, bisa juga kan ngomong kayak begitu kan ya? Bukti ini yang tetap langgeng kan Vatikan gitu kan, bukan Wittenberg dan bukan Geneva. Lalu memang skismatik sih soalnya gitu misalnya. Pemecah gereja misalnya gitu ya. Boleh saja ngomong kayak begitu. Tapi kita enggak, ya kita Protestan, kita enggak akan bilang kalimat seperti itu ya. Kita melihat memang cara Tuhan itu bukan satu tempat diem terus gitu. Kalau saudara konsepnya satu tempat diem terus, ya sudah Roma Katolik yang benar lah di sini gitu. Karena dari dulu di Vatikan nggak moving kan di situ kan, juga nggak hancur. Itu Tetzel yang mengumpulkan uang yang di dalam zamannya Luther itu ya untuk membangun gereja Vatikan. Benar-benar kejadian kan dibangun gerejanya sampai jadi, sampai sekarang masih ada. Termasuk salah satu jasanya Tetzel gitu. Karena dia dapat penjualan indulgensi ya, sampai sekarang masih ada dan kokoh sekali saya itu gereja itu gitu. Tapi kalau kita terus pikirnya ke arah sana, ya saya pikir saudara nggak mengerti konsep ini, konsep Alkitab gitu di dalam hal ini. Yerusalem itu kota yang Tuhan sendiri menetapkan loh, bukan human made loh. Yang human made kan kayak ini ya, dan sebagainya. Yang didirikan oleh kerajaan utara, itu kerajaan Samaria, orang Samaria. Mereka bikin sendiri, itu dosanya Yerobeam, the sin of Jerobeam, yaitu mendirikan tempat ibadah sendiri. Yerusalem bukan Israel, bukan Yahudi mendirikan sendiri loh, bukan. Itu memang kota suci Allah dari kapan-kapan. Orang kerajaan utara aja yang nggak mau beribadah di sana gitu. Tapi ini adalah kota suci Allah yang memang dari dulu sudah di situ gitu kan. Tuhan yang menetapkan. Tapi Tuhan yang menetapkan, tapi Tuhan sendiri juga bisa moving dari situ gitu. Gambaran dinamika ini loh saya, dinamika ini itu termasuk di dalam pengertian kerajaan Allah. Nah kalau saudara mempelajari kitab Lukas ya, Lukas gak tertarik untuk mengikatkan kerajaan Allah itu dengan waktu tertentu lah, datangnya kapan, pada hari apa dan sebagainya, atau tempatnya di mana, atau appear immediately secara appearance yang kelihatan, visible, itu nggak tertarik mengatakan seperti itu Lukas itu. Yang Lukas katakan adalah kita ini sudah terima talenta dari Tuhan atau uang mina di dalam bahasanya Lukas, ya sudah kerjakan saja gitu. Itu kerajaan Allah. Itu orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Berarti ada tekanan di sini dan sekarang ya. Bukan mimpi-mimpi yang akan datang gitu misalnya, tapi yang di sini dan sekarang. Dinamikanya itu di sini dan sekarang. Beberapa kali juga ada peringatan ya untuk bersabar, untuk berjaga-jaga. Misalnya saudara baca Lukas 8:15. Ya, saya tadi bilang kesabaran ya, terjemahan bahasa Indonesia ternyata ketekunan gitu ya. Ketekunan gitu, jadi kesabaran, ketekunan, dia ada perseverance, ada patience. Lalu tentang berjaga-jaga, Lukas 12 ayat 35 dan seterusnya, Lukas 12. Ya. Ya, oke, sampai situ saudara bisa lanjutkan pembacaannya ya. Tapi intinya di dalam bagian ini ya, ini ajakan, undangan supaya kita itu siap sedia gitu. Jadi berjaga-jaga, siap sedia. Ya, ini enggak tip, maksudnya ini bukan exclusively Lukas, memang bukan sih. Saudara kan mendapat ini juga di dalam Matius gitu ya, sama kan aja untuk
berjaga-jaga. Tapi intinya daripada kita berspekulasi Yesus datangnya kapan, lebih baik berjaga-jaga itu. Berjaga-jaga itu sikap yang lebih benar daripada kita mikirin Yesus datangnya kapan dan bagaimana dan di mana dan dengan cara yang kelihatan seperti apa gitu ya. Jadi ini ya gambaran tentang pengharapan parusia yang keliru yang dikoreksi ya. Itu. Yang kedua, kita juga bisa merekonstruksi bahwa di dalam jemaatnya Lukas itu ada gap yang sangat besar ya antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin gitu. Ini problem klasik lah ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi Lukas itu mengingatkan kepada, ya khususnya kepada yang kaya gitu ya, supaya mereka berhati-hati dengan cara mereka mengelola uang, ya harta itu bagaimana gitu. Itu termasuk salah satu yang sentral ya di dalam ini ya, Lukan etik di dalam ini etikanya Lukas itu. Lukas kan menulis bukan cuma Injil Lukas tapi juga ini ya, Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul itu banyak urusan itu tentang uang gitu. Kalau saudara perhatikan, dari sini kita bisa merekonstruksi bahwa orang-orang yang kaya itu ya di dalam jemaatnya Lukas itu sepertinya mereka itu self righteous dan juga serakah dan juga tamak gitu. Coba saudara baca Lukas 12, 13, 15. Lukas 12, 13, 15. Ya, oke. Terus 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, saya mengerti ya. Maksudnya ini bagian ini muncul ya. Bagian ini muncul bukan kebetulan gitu maksudnya. Ini nggak harus muncul di semua Injil by the way gitu ya. Tapi kalau ini muncul gitu berarti ada problem. Nanggap nggak saya? Ini merekonstruksi keadaan jemaat Lukas dengan baca-baca kalimat seperti ini. Nanggap nggak? Saya ambil contoh ya. Kita sudah pernah baca Matius ya. Matius misalnya bilang bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi apa? Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga gitu kan ya. Nah itu berarti ada problem di dalam jemaatnya Matius ya, yaitu ada orang yang cuma ngomong Tuhan, dia pikir dia sudah selamat, tapi nggak pernah tertarik untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, Pak, ini ada gambaran orang-orang yang antinomianistik ya, lawan katanya legalisme gitu. Dua-duanya keliru ya. Kalau legalisme kan keselamatan melalui ketaatan Taurat gitu misalnya ya. Kalau ini sebaliknya, hidup nggak ada hukumnya sama sekali gitu. Yang ada cuma anugerah. Nah ini berarti ada problem seperti itu. Makanya ayat itu muncul di dalam Matius. Jadi kita bisa merekonstruksi. Kita bisa merekonstruksi dalam bagian ini ya. Bagian ini sampai ada parable of the rich fool ini muncul di dalam Lukas. Memang ada problem di dalam jemaat Lukas. Yaitu apa? Ini loh. Orang yang sibuk ngurusin warisan. Kurang satu huruf ya. Bahaya mungkin. Kok arisan jadi ya? Arisan nggak ada persoalan kecuali arisan membuat kau tamak ya, hati-hati lah ya. Dia ya ngurusin warisan sampai sekarang belum seperti ini ya, kayak ulang-ulang terus nggak ada selesainya gitu. Tapi terus kemudian Yesus mengatakan kalimat itu dalam ayat ke-15, hati-hati ya, hati-hati terhadap bahaya ketamaan ya. Hidup seseorang itu bukan tergantung dari banyaknya apa yang dia miliki ya. Ini peringatan untuk jemaatnya Lukas ya. Mereka itu kayaknya juga menghina orang-orang miskin. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Oke, thank you. Memandang rendah ya semua orang yang lain. Orang Farisi bahkan juga digambarkan sebagai orang yang cinta uang kan ya, sudah tahu kan di dalam Injil digambarkan sebagai cinta uang gitu. Ini mereka memandang rendah tax collector ya karena saingan kali ya, saingan sesama orang kaya itu atau gimana. Jadi
saudara lihat di sini, ini kebahayaannya ya. Apa itu? Sebetulnya gini saya, memang kita nggak bisa judgmental bahwa semua orang kaya itu pasti berdosa di hadapan Tuhan, apalagi pasti masuk neraka ya, nggak tentu lah gitu kan. Di dalam Lukas kan juga ada cerita tentang Sakius yang kaya ya, tapi dia diselamatkan gitu. Tapi juga kita membaca cerita Lazarus dan orang kaya, yang akhirnya orang kaya itu binasa gitu kan ya. Jadi bukan masalah dia kaya atau nggak kaya ya, atau kaya pasti masuk neraka, kaya sudah pasti nggak bisa diselamatkan. Meskipun Yesus ada bilang, memang apa itu orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga itu lebih sulit daripada apa? Daripada onta masuk ke lubang jarum gitu kan ya. Berarti luar biasa sulitnya gitu ya. Tapi Tuhan bilang kan nothing is impossible gitu kan. Begini kalau saudara melihat di dalam ayat-ayat seperti ini, kita tahu orang kaya ya itu berpikir pada dia kaya berarti dia diberkati oleh Tuhan ya. Coba sudah baik ini ya logiknya gitu ya. Orang kaya berarti dia diberkati oleh Tuhan gitu kan ya. Lumayan kan ya. Dia paling nggak masih mengaku itu berkat Tuhan gitu kan ya. Nah, siapa itu orang yang diberkati Tuhan? Ditarik lagi mundur, dia orang hidupnya berkenan kepada Tuhan toh. Nah, jadi orang kaya, kenapa misalnya saya kaya ya? Saya kaya kenapa? Karena saya ya ini berkat Tuhan gitu. Kok saya bisa diberkati Tuhan ya? Ya karena saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, makanya saya diberkati Tuhan gitu. Jadi kalau saya kaya, saya diberkati Tuhan, berarti saya hidup berkenan kepada Tuhan gitu. Saya terusin ya, satu lagi ya. Miskin, miskin berarti lu nggak diberkati Tuhan kan? Nggak diberkati Tuhan kenapa? Ya karena lu nggak taat toh gitu. Nah, Pak. Jadi kekayaan itu dianggap sebagai tanda perkenanan Tuhan. Itu luar biasa bahaya, kalimat ini. Sekali lagi ya, kekayaan itu dianggap sebagai perkenanan Tuhan. Maka banyak orang kaya itu self-righteous gitu. Karena dia pikir dia kaya karena dia sudah memperkenan Tuhan, makanya Tuhan berkati. Berarti saya ini orang benar gitu. Sampai Tuhan memberkati saya gitu. Bahaya konsep seperti ini ya. Makanya di dalam Lukas itu berkali-kali ya, bukan cuma sekali tapi berkali-kali ada cerita seperti Lazarus dan orang kaya. Ternyata yang diberkati malah yang miskin, yang Lazarus, yang orang kaya malah ke neraka begitu kan ya. Berarti ini menjungkir balikan cara pemikiran pada saat itu gitu. Atau di dalam Magnificat ya, nyanyian pujian Maria itu, Tuhan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa, tapi yang rendah itu diangkat oleh Tuhan. Orang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Itu kan Magnificat kan ya. Jadi ada penjungkir balikan di sini gitu. Kamu jangan pikir kamu kaya, terus itu berkat Tuhan, lu pikir lu hidup sudah beres di hadapan Tuhan. Maka ada bahaya di sini ya. Kekayaan dan self-righteousness itu sangat bahaya Bukan kekayaannya sendiri ya, kekayaannya sendiri memang juga bisa membahayakan dalam pengertian kalau kita terus jadi, kalau istilah Lukas, mendapatkan penghiburan di dalam kekayaan kan berbahagialah kamu yang miskin gitu kan ya, mempunyai kerajaan Allah. Celakalah kamu yang kaya, di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburan kan gitu kan ya. Celakanya itu karena orang yang kaya kalau nggak hati-hati bisa mencari penghiburan di dalam kekayaan. Padahal penghiburan itu bukan di dalam kekayaan. Penghiburan itu di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam kekayaan, bukan. Tapi orang kaya seperti kayak bisa membuat penghiburan untuk diri mereka sendiri gitu kan. Dan inilah kebahayaannya gitu. Maka Lukas terus-menerus mengingatkan gitu ya, jangan karena kamu kaya terus kemudian kamu itu pikir kehidupanmu itu sudah berkenan di hadapan Tuhan gitu. Lalu apalagi menghina orang miskin, menganggap inilah yang nggak berkenan kepada Tuhan, makanya nggak diberkati oleh Tuhan gitu. Jadi yang kaya yang diberkati, yang berkenan, yang miskin yang nggak diberkati dan nggak berkenan kepada Tuhan. Maka cerita-cerita itu ya, pembalikan itu mengajak jemaat Lukas itu untuk berpikir gitu. Kok bisa ya justru yang miskin ternyata yang ke surga, yang kaya justru yang ke neraka gitu. Ini kok salah kayak begini ya pengajarannya gitu ya, tanda kutip maksudnya. Bukan salah, mereka yang salah memahami firman Tuhan. Memang ayat-ayat di dalam perjanjian lama, kalau kita nggak mengerti di dalam konteks rohani ya, kita mengerti betul-betul dalam pengertian literal, dalam pengertian material ya. Kan memang banyak janji-janji seperti itu ya. Orang benar itu hidupnya akan prosper. Pakai istilah prosper loh, prosper bahasa Inggrisnya pakai prosper gitu. Apapun yang dibuatnya dia berhasil gitu. Itu prosper bahasa Inggrisnya. Prosper itu kan berarti prosperity ya, Lalu orang pikir ini material gitu. Maksudnya perjanjian lama pun menjanjikan itu gitu. Ya. Tetapi ini pengertiannya kan di dalam pengertian rohani sebetulnya gitu. Jadi ada problem gap antara orang kaya dan orang miskin. Yang kaya self-righteous, lalu menghina yang miskin ya. Tapi kita juga membaca ini ya, bahayanya kekayaan itu orang bisa kehilangan imannya
Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Coba baca ini. Ini memang bukan cuma di dalam Lukas ya, tapi ya di dalam Lukas profilnya jadi mendukung ini gitu. Jadi mendukung profil itu ya. 14 tolong bacain. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Ya, kekhawatiran dan kekayaan. Kita juga boleh tekenin kekhawatiran juga kali ya. Kekhawatiran dan kekayaan itu paralel. Sudah jangan pikir orang kaya itu cinta uang, terus orang miskin itu sudah pasti gak cinta uang gitu ya. Orang miskin yang cinta uang itu banyak sekali. Orang miskin yang serakah itu ada gitu. Bukan ada, banyak sebetulnya gitu. Jadi saudara jangan tertipu dengan fenomena. Makanya mesti kritis terhadap diri kita sendiri gitu. Ada orang yang terkenal sekali gitu ya, tapi dia takut kalau dia nggak terkenal lagi gitu. Itu fame and popularity itu jadi dewanya dia gitu. Tapi ada orang yang nggak terkenal, dia juga mendewakan keterkenalan. Podo wae kayak gini. Ya dia nggak terkenal tapi dia desperately kepingin jadi famous gitu maksudnya. Seperti sama dong berarti. Yang nggak kaya, nggak miskin sama-sama cinta uang gitu. Jadi saudara jangan tertipu dengan ini, tertipu dengan apa? Fenomena. Ada orang kaya seperti Sakeus yang tahu bahwa dia nggak bisa mendapatkan penghiburan di dalam kekayaannya. Sakeus itu tahu kekayaannya nggak bisa memberikan penghiburan, tahu persis. Gitu. Tapi dia kaya. Tapi ada orang miskin yang tetap mengejar kekayaan karena dia pikir kekayaan akan menyelesaikan banyak problem di dalam kehidupan. Itu orang miskin tapi meletakkan penghiburan di dalam kekayaan. Kata Alkitab celaka itu orang itu, meskipun dia miskin. Gitu. Jadi kita mesti ada diferensiasi ya, saya. Ini bukan Marxisme ya, bukan ya. Lukas itu bukan Marxisme. Pokoknya orang kaya selalu salah aja, gitu. Bukan begitu loh, saya bukan itu. Pokoknya orang berhasil selalu kita mesti berontak dan kita mesti apa yang di bawah yang miskin selalu yang benar, bukan itu, saya bukan gitu. Tapi ada diferensiasi yang kita mesti perhatikan. Tapi kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat tadi ya, misalnya, saudara akan mendapati bahwa ini ya, kekhawatiran itu yang saya mau katakan tadi ya, kekhawatiran. Kekayaan kan ya Pak ya, kekayaan. Orang tertarik dengan kekayaan. Orang kekhawatiran itu juga bisa membuat firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh. Kekhawatiran ini kan berarti orang kan belum mendapatkan apa yang dia mau dapatkan kan ya. Nah, Pak ya? Kekhawatiran, orang miskin, saya khawatir apa? Khawatir kalau saya nggak bisa kaya. Ya ini sama mencekik juga sebetulnya. Kemiskinannya nggak otomatis menyelamatkan dia, karena dia khawatir sebetulnya gitu. Saya nggak usah ngomong khawatir lagi dikaitkan dengan situasi hari ini ya, saudara. Saudara jangan terlalu banyak khawatir. Firman Tuhan nggak bisa bertumbuh dalam kehidupan saudara kalau saudara khawatir terus gitu. Dan itu bahayanya diletakkan sama dengan kekayaan, at least di dalam bagian ini ya. Orang yang khawatir terus itu seperti kayak orang cinta uang. Kategorinya kategori yang lain memang ya, tapi ini sama gitu maksudnya. Kekhawatiran kekayaan itu. Lu khawatir terus ya, itu security adalah Tuhanmu berarti. Saya teruskan ya. Jadi termasuk juga di dalam ini ya, apa akta Acts Kisah Para Rasul ya, sudah mendapati itu kematian siapa? Iya, siapa nama depannya? Ananias ya, Ananias dan Safira ya. Itu urusannya kan dengan uang kan sebetulnya gitu. Jadi itu peka sekali ya, urusan uang itu peka sekali, untuk Lukas itu peka sekali. Karena memang jemaatnya ada persoalan di dalam bagian itu gitu. Mati loh itu ini apa? Ananias dan Safira gara-gara urusan uang itu. Cukup kali ya, saudara bisa membaca bagian-bagian yang lain yang termasuk tadi yang saya sebut tadi ya, apa Lazarus, orang miskin, dan siapa ini orang kaya gitu ya. Itu kan juga termasuk bagiannya, sekali lagi mengingatkan kalau di dalam akta dikatakan kalimat memberi itu lebih berbahagia daripada menerima ya. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Mengingatkan sekali lagi bahaya kekayaan gitu. Kalau kamu kaya bagi dirimu sendiri tapi kamu nggak kaya di dalam pemberian, ya kamu nggak jadi orang yang berbahagia sebetulnya. Jelas ya sudah bagian ini ya. Mungkin nanti kalau saudara ada apa itu ada pertanyaan yang kita bisa ini lagi gitu. Memberi sedekah juga itu kan di dalam beberapa bagian ya di dalam Lukas.
Yesus bilang di dalam Lukas 14 ayat 33 ya. Nggak ada orang yang bisa menjadi murid Kristus kalau dia nggak berpisah dengan ini ya, dengan kekayaannya gitu. Lukas 14 ayat 33 ya. Kalau dia nggak meninggalkan kekayaannya, maksudnya hatinya pada harta, pada kekayaan, pada uang, dia nggak bisa menjadi murid Kristus. Itu jelas sekali bagian ini ya. 14 ayat 33. Perhatikan juga ini ya, apa tadi yang kita sebut apa, pemuda kaya yang akhirnya kehilangan Kristus itu karena dia lebih memilih kekayaan daripada memilih apa? Kristus ya. Itu lagunya jadi ganti, I'd rather have riches than Jesus. Lagu himnenya dia itu. Maksudnya di ini ya, di Lukas pasal yang ke-18 itu. And yet Zacchaeus ya, yang dekat sekali gitu. And yet Zacchaeus gitu, orang kaya juga, kita bilang orang kaya, tapi diselamatkan gitu. Zacchaeus diselamatkan. Saya nggak mau bilang Zacchaeus diselamatkan karena dia generous ya. Tapi ada tanda orang diselamatkan di situ, yaitu apa? Generosity-nya itu gitu. Yang apa? Ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat ya. Milikku akan kuserahkan setengah kepada orang miskin gitu. Itu bedanya Zacchaeus sama orang kaya yang sebelumnya gitu, yang meninggalkan Yesus itu. Di dalam konsep Lukas ya, itu konsep ini ya, konsep dosa itu agak sedikit berbeda dengan konsepnya Paulus. Kalau Paulus itu kan sin itu kan power of sin ya, itu sesuatu kuasa gitu ya. Tapi kalau Lukas itu mengerti dosa itu perbuatan gitu. Dosa itu dosa-dosa. Seringkali dipakai itu plural, tapi kalau Paulus ya, kan pakainya itu banyak kali itu singular. Berarti sin itu seperti kayak kuasa ya, yang terus kemudian menguasai kehidupan manusia. Tapi kalau Lukas bicara dosa, dia bicara dosa konkret, dosa perbuatan maksudnya. Ya salah satu dosanya ya ini, dosa cinta uang, dosa apa? Dosa pelit lah, dosa ya menipu dan seterusnya. Benar-benar dosa konkret ya. Maka dia pakai istilah dosa yang ada kaitannya dengan perbuatan. Tapi intinya ini jangan dimengerti seperti kayak Lukan etik ini mau menekankan apa ya, seperti kayak hidup kesederhanaan demi kesederhanaan itu ansih gitu ya, per se in itself, bukan itu. Tapi yang mau dicapai itu adalah realisasi persekutuan yang penuh dengan cinta kasih. Ya, ini bukan cuma sekedar apa namanya menjadi hidup sederhana terus dermawan. Kalau cuma sekedar dermawan nggak perlu Kristus ya, nggak perlu gitu. Ajaran-ajaran lain banyak yang mengajarkan orang menjadi dermawan, generous dan sebagainya. Di dalam hal ini kita mesti malu juga, banyak orang Kristen yang mungkin lebih pelit juga daripada orang-orang yang nggak mengenal Kristus gitu ya. Kita nggak tertarik bicara moralisme cuma sekedar menjadi dermawan dan sebagainya, suka traktir orang dan seterusnya. Itu one thing gitu. Kekristenan lebih daripada itu gitu. Tapi yang mau dicapai di sini ya, ini kenapa sih persoalan ini ya, kekayaan ini sesuatu bahaya karena ini menghambat ya persekutuan. Saya pinjam istilah Paulus ya, body of Christ, tubuh Kristus itu nggak bisa ada persekutuan cinta kasih akhirnya, gara-gara ada orang itu self righteous dengan kekayaannya lo menghina yang miskin dan sebagainya. Itu nggak memungkinkan ada persekutuan gitu. Maksudnya gimana bisa perjamuan kudus kayak gini? Nggak bisa perjamuan kudus kan sebetulnya gitu. Atau perjamuan kudus orang terlalu peka bahwa dia kaya terus lihat sebelah ini kan yang miskin itu gitu. Gimana perjamuan kudus kayak begitu? Sulit ya. Jadi yang mau dikejar di sini sebetulnya bukan hidup kesederhanaan ya. Kalau hidup kesederhanaan saudara salah mengerti ya gitu. Ini yang mau dikejar itu sebetulnya adalah persekutuan cinta kasih di antara anggota tubuh Kristus itu. Mungkin poin yang lain yang juga apa ini ya, perhaps nggak sepenting tadi tapi juga kita boleh bilang menarik saya kalau di dalam perjanjian baru itu ya saya ada kitab-kitab yang menggambarkan pemerintah itu sebagai penganiaya ya. Misalnya kitab Wahyu itu jelas sekali kan ya, pemerintahannya itu penganiaya gitu, bengis, corrupted, dan banyak orang Kristen menjadi martir di dalam pemerintahannya seperti itu ya. Tapi kalau saya baca di dalam Lukas itu hubungan antara state and church ya, hubungan antara
negara atau pemerintah dan gereja itu baik-baik saja gitu. Kita mesti punya dua pasal ini, Saudara. Nggak bisa pasalnya pemerintah harus selalu negatif. Itu Saudara cuma pakai Wahyu namanya gitu. Saudara baca ini ya, apa Roma 13 yang terkenal itu ya, meskipun itu bukan teologi pemerintah sih ya. Kita nggak ya, itu kan tempatnya di ini ya. Kalimat-kalimat nasihat kan di bagian belakang surat gitu. Jadi kita nggak bisa mengembangkan cerita tentang teologi of the state-nya Paulus gitu dari surat Roma pasal 13. Di situ pun Saudara membaca bahwa gambarannya kan hubungan pemerintah dan gereja itu baik-baik saja ya. Maksudnya dibilang nggak ada pemerintah yang nggak berasal daripada Tuhan. Kamu taat kepada pemerintah yang bagaimanapun itu berasal daripada Tuhan. Itu kan Roma 13 kan ya. Lalu terus kemudian Saudara membaca di dalam Lukas, gambarnya juga begitu ya. Ini menarik perspektifnya ya. Kalau Saudara baca misalnya kesalahan Yesus sampai disalibkan itu sepenuhnya ditaruh kepada orang-orang Yahudi. Di situ Pilatus itu ya, dia mengatakan sampai 3 kali bahwa Yesus itu nggak bersalah. Saya nggak mau tarik lebih jauh lagi kalimat seperti kayak Lukas menggambarkan Pilatus sebagai orang suci ya, ngawur lah saya kalimat kayak begitu gitu. Tapi yang mau digambarkan di situ tuh ini persoalannya itu bukan ada pada Pilatus, tapi pada orang Yahudi gitu. Nah, Pak, jadi gambarannya ini bukan gambaran Pontius Pilatus yang jahat, yang gak tegas dan sebagainya. Itu bukan gambarannya Lukas gitu. Justru yang digambarkan di sini adalah Roman prokurator itu menyatakan Yesus gak bersalah. Itu sampai 3 kali. Lalu terus kemudian Paulus di dalam Akta Apostolorum juga digambarkan sebagai ini ya, citizen of Roman yang baik gitu. Ini adalah warga negara Romawi yang baik gitu. Jadi, Romawi gitu. Lalu terus kemudian Saudara mendapat gambaran juga apa ini namanya Saudara? Jadi Saudara baca sendiri lah ya. Saya kasih ayatnya aja ya. Terus kemudian pasal 23 ayat 29 ya. Pasal 25 ayat 25. Ini ngomongin akta ya, bukan ngomongin Lukas. Maksudnya ngomongin apa itu? Kisah para Rasul. 19 ayat 23 ayat 40 ya. Pasal 23 ayat 29, 25 ayat 25, 26 ayat 31. Ntar baca sendiri ya gitu. Jadi orang Kristen itu loyal kepada pemerintah di dalam hal ini. Orang Kristen diundang untuk loyal kepada pemerintah. Dan pemerintah di sini digambarkan bukan sebagai satu instansi yang berbahaya bagi orang-orang Kristen gitu. Saya lagi ya, poinnya gini dua pasal ini sama-sama penting gitu. Maksudnya gini ya, kalau Saudara sedang ada di China dan Korea Utara, nggak cocok pakai profil teologinya Lukas gitu. Kita better baca tulisan-tulisan di kitab Wahyu kali gitu ya. Tapi kalau Saudara hidup di Indonesia, ya maksudnya ya oke lah ini relatively ya government kita lumayan dah. Saya ngomong government yang bukan tingkat provinsi ya maksudnya ya. Yang kepresidenan gitu maksudnya keseluruhan kan lumayan gitu ya. Jadi kita nggak harus selalu gambarin government itu sebagai sesuatu yang harus ditentang dan sebagainya. Tapi orang yang terus nentang government terus gitu ya. Kayak dia apalagi orang Kristen ya, kurang ngerti profil Lukas sebenarnya. Adanya cuma kitab Wahyu, jadi kayak government salah terus gitu. Government seperti kayak penganiaya terus ya. Kalau sudah di China, di Korea Utara ya itu cocok gitu. Tapi kita apa sih kayak gini nih dianiaya dah. Saudara keadaan seperti ini dianiaya. Mungkin saudara orang cengeng kali ya. Apa itu spoiled, dirusak sama orang tuamu. Sampai keadaan kayak begini pun saudara rasa teraniaya gitu. Orang dianiaya itu dulu di Romawi itu dianiaya gitu. Orang di China itu dianiaya, di Korea Utara dianiaya. Di sini ada bukan nggak ada ya. Tapi mungkin bukan di Kelapa Gading kali ya, bukan di bukan di Jakarta, di bagiannya agak di mana gitu. Ada penganiayaan betul gitu. Jadi maksudnya poin saya gini ada tempatnya untuk melihat pemerintah itu secara positif ya, menggambarkan sesuatu yang konsisten. Itu jangan dianggap seperti kayak menjilat lah atau apa gitu. Kita kan nggak tepat dia bilang Lukas ini menjilat gitu maksudnya. Ini penulis firman Tuhan loh. Maksudnya kita bilang dia penjilat gitu, penjilat apa? Penjilat Pilatus gitu misalnya, atau penjilat pemerintahan Romawi. Kan nggak cocok ya ngomong kayak gitu. Pasal seperti kayak begini ini ada di dalam firman Tuhan ya. Maksudnya gambaran pemerintah itu positif itu. Nah, orang Kristen mesti menghargai pemerintah ya. Tapi kalau pemerintah ada salah ya silakan dikritik gitu, bukan berarti nggak boleh gitu. Kalau salah ya dikritik.
jelas ya, saya poin ini ya, gambaran yang friendly tentang apa itu hubungan church and state, itu gambaran yang friendly itu diadvocate oleh kitab atau oleh Injil Lukas. Nah, kalau saudara melihat pembagian atau struktur di sini ya, apa di dalam Lukas itu kan ya permulaan ada kalimat introduksi gitu. Terus kemudian yang menarik di situ kan ada paralel antara kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus. Itu penting gitu. Jadi ini kan paralel ya. Ya, kita kasih judulnya kan Lukas itu memang salvation history, sejarah keselamatan ya. Tuhan menyatakan rencana keselamatannya melalui sejarah. Dan ini bukan mulai baru di dalam kitab Injil, bukan. Tapi sejak dari perjanjian lama itu sudah ada cerita sejarah keselamatan ya. Nah, kalau sudah membaca di dalam Injil Lukas, itu nabi-nabi itu ya, terus puncaknya itu pada Yohanes Pembaptis gitu. Pada Yohanes Pembaptis, lalu terus kemudian Yesus Kristus. Maka ada paralel antara kelahiran Yohanes Pembaptis ya, ini mewakili kayak serentetan semuanya yang sudah sebelumnya ya, nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ini Yohanes Pembaptis, terus kemudian Yesus Kristus gitu. Cuma saya memang di dalam ini ya, apa Lucan scholarship kita jangan bikin apa garis terlalu tajam gitu, karena ada certain overlappingnya gitu ya, nggak bisa bikin sampai sini terus habis itu cut, ini mulai dispensasi baru gitu, periode baru itu tuh kita kesulitan apa kalau baca seperti itu, karena beberapa peristiwa itu sulit untuk dikelompokkan sebenarnya masuk yang mana kalau kita bikin benar-benar garis tajam, ini masuk yang sini atau masuk yang sini gitu misalnya. Ntar saya ulang lagi ya bagian ini ya. Jadi ada paralel antara itu ya, apa kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus, terus kemudian mulai pasal 4 di situ kan Yesus itu berkarya di Galilea ya sampai pasal 9. Lalu mulai masih di dalam pasal 9 ayat 51, nah di situ Yesus berangkat ke Yerusalem ke Galilea. Terus kemudian Yesus berkarya di Yerusalem itu mulai pasal 19 ya. Lalu mulai pasal 22 itu penderitaan Kristus, cerita pasion. Terus mulai 24 itu bicara tentang ini apa berita kebangkitan ya, cerita kebangkitan mulai 24. Strukturnya ya maksudnya. Basic theological ideas ya, basic theological ideas seperti tadi kita sudah singgung ya. Redemptive historical intention ya, intensi, motif salvation history itu sangat kuat. Pertama itu ternyata dengan paralelisasi antara tadi ya, kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus. Itu paralelnya itu jelas ya. Ada nyanyian pujian Zakaria, ada nyanyian pujian Maria gitu ya. Jadi even pujiannya pun juga paralel gitu. Cerita ini apa? Nubuatnya ya ada pemberitahuan, announcement tentang Yohanes Pembaptis akan lahir, yang Zakaria bisu itu ya. Terus kemudian announcement kepada Maria, Yesus akan lahir. Cerita itu betul-betul paralel di dalam hal ini ya. Maka waktu saudara membaca ini ya, cerita bagian-bagian tertentu, misalnya tentang Lazarus itu di pasal berapa? Yang Lazarus orang kaya itu 16. Iya, misalnya ini ya, salah satu ayat yang kita bisa tekankan di situ. Di sini kan ya ayat 29 yang saya mau tekankan, tapi kita baca dari sebelumnya ya, dari sebelumnya. Jadi sudah tahu kan cerita ini ya. Kan ya 24 lah. Kan orang kaya yang sudah di neraka itu kan berseru, Bapak Abraham, kasihani aku seluruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Ya ini satu itu ya. Terus kemudian juga selain itu ini ya, 27 maksud saya. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ini usulannya kan ya, usulannya siapa ini? Orang kaya ini kan ya. Tapi terus saudara perhatikan ya jawabannya. Ini penting sekali dari perspektif salvation history, redemptive history atau sejarah keselamatan. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi diarahin kepada Taurat gitu, diarahin kepada pekerjaan Tuhan yang lampau.
Sudah ada kok itu kesaksian Musa, para nabi ya. Kalau kamu nggak terima itu, kamu juga nggak akan terima ya Yesus ini, kamu nggak akan terima gitu. Karena sejarah keselamatan itu bukan mulai di sini, bukan, tapi sudah mulai dari dulu gitu. Sudah mulai dari zaman Musa dan sebagainya itu sudah bicara tentang sejarah keselamatan, kesaksian para nabi. Baiklah mendengar kesaksian itu. Tapi orang itu bilang, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Memang kalau sudah baca di dalam bagian ini ya, kalau ada seorang yang datang dari antara orang mati itu maksudnya siapa di sini? Maksudnya di dalam bagian ini ya siapa? Belum, jangan jam gitu. Satu-satu. Siapa? Ya Lazarus kan, yang diminta Lazarus, gimana sih? Ini jangan loncat-loncat kayak gitu. Sabar gitu ya. Betul sih, Yesus betul. Jawaban Yesus itu betul by the way gitu. Tapi sebelumnya di dalam konteks ini kan konteksnya itu Lazarus maksudnya ya. Ini orang dari antara orang mati kan, Lazarus sudah mati kan ya. Terus suruh kasih tahu gitu. Itu meyakinkan dari antara orang mati. Ya, tapi betul juga. Maksudnya dikatakan ini orang mati, dia datang dari antara orang mati. Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dia itu datang dari orang mati dan dia bangkit. Setelah Yesus bangkit gimana? Orang percaya? Enggak kan? Enggak percaya gitu. Jadi poinnya apa? Kenapa orang enggak percaya? Ini bicara Yesus loh, saya bicara. Saudara, kalau cuma tafsir di dalam pengertian ini kayak versi apa ini penginjilan supaya orang dari mati. Ini ngomongin Yesus juga sebetulnya di dalamnya gitu. Yesus pun yang dari antara orang mati bangkit tetap nggak dipercaya. Tapi poinnya Lukas mau ngomong apa sih? Kalau kamu menolak sejarah keselamatan, kamu juga nggak akan terima Yesus gitu. Nah, poin ini sudah. Kalau kamu nggak terima kesaksian Musa, kamu nggak terima itu pekerjaan Tuhan itu ya, kamu nggak terima. Yesus bangkit dari orang mati pun juga kamu tolak gitu. Dan betul saja ditolak saya di dalam cerita ini kan ya. Di dalam cerita Lukas kan Yesus sampai bangkit terus orang berbondong-bondong percaya, kan enggak? Kan juga ditolak akhirnya gitu. Jadi mau bangkit orang mati, bahkan Yesus pun dari antara orang mati datang, tetap nggak diterima sama mereka. Persoalannya di mana? Menurut Lukas ini penolakan terhadap sejarah keselamatan gitu. Nah, biasanya bagian ini ya. Kalau saudara baca di dalam Akta Apostolorum, maksudnya itu apa? Siapa ini? Stefanus ya. Khotbah panjang banget kan ya. Dia bicara apa itu? Bicara sejarah keselamatan. Sudah tahu kan ya khotbahnya Stefanus kan ya. Dia bicara inilah apa itu, terus Salomo siapa gitu, Daud dan sebagainya. Panjang banget, ini apa urusannya ya ngomong kayak begini? Kenapa nggak langsung khotbah seperti Petrus saja gitu misalnya kan ya? Langsung Yesus salib dan sebagainya. Karena untuk Lukas sejarah keselamatan itu sangat penting gitu. Yesus pernah ditanya ini ya, kamu itu apa itu? Yesus pernah ditanya, kamu itu siapa gitu misalnya ya. Terus kamu Yesus balas tanya, menurut kamu Yohanes Pembaptis itu baptisannya dari mana gitu kan? Yesus balas tanya gitu kan. Kenapa Yesus tanya seperti itu? Ini kan seperti kayak kucing-kucingan gitu ya, sebelum dijawab ya tanya dulu gitu. Bukan itu maksudnya saya, tapi ya kenapa waktu Yesus tanya, kalau menurut kamu Yohanes Pembaptis siapa? Karena jawaban mereka tentang Yohanes Pembaptis siapa, itu akan menentukan Yesus siapa. Nah, Mbak, ini sejarah keselamatan. Kalau mereka mengenal Yohanes Pembaptis itu benar, mereka juga akan mengenal Yesus itu benar gitu. Karena Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sama-sama datang dari Allah. Tapi kalau mereka salah mengenal Yohanes Pembaptis, ya sudah alamat lah, Yesus juga akan disalah mengerti pasti gitu. Maka Yesus balas tanya itu di dalam konteks salvation history ya. Saya ambil contoh satu lagi ya. Ini kita baru pasang lukisannya apa. Ini Emmaus apa. Kalau saudara naik tangga yang besar, saudara ketemu table fellowship-nya Da Vinci. Kalau tangga yang kecil ini ketemu table fellowship-nya Caravaggio. Ya, agak kecil lukisannya itu, ukurannya. Ini kan gambaran lukisan ini apa Emmaus gitu. Dua orang di Emmaus ya. Nah, kalau saudara membaca di dalam kita buka bagian ini, itu Lukas 24. Saudara membaca ya, di sini waktu Yesus itu berbicara kepada mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang ke-25 ya. Coba. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, coba perhatiin ya. Kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi sejarah keselamatan. Kamu nggak percaya itu, jadi kamu nggak bisa mengerti kenapa Mesias harus menderita gitu. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Kegagalan itu adalah kegagalan pemahaman sejarah keselamatan. Jelas ya saya bagian ini. Dan terus dikonfirmasi lagi waktu
waktu murid-murid itu, waktu 2 orang murid itu ini ya Pak, setelah Yesus menghilang dari mereka, terus saudara membaca di dalam ayat 32 ya, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures. Bukankah hati kita ini berkobar-kobar waktu orang itu menjelaskan kepada kita kitab-kitab suci ya. Itu sejarah keselamatan berarti gitu. Jadi Yesus itu bukan memperkenalkan dirinya, ini Lukas ya maksudnya ya. Yesus mengafirmasi dia itu melalui cerita sejarah keselamatan. Sebetulnya dia bisa pakai cara seperti yang dicatat Yohanes ya. Ini loh lubang yang ada pada tanganku. Percaya dan jangan tidak percaya lagi. Boleh kan? Tapi Yohanes nggak punya concern sejarah keselamatan. At least ya bukan nggak ada sejarah keselamatan ya. Tapi itu bukan tekanannya Yohanes gitu. Tapi Lukas itu sangat menekankan sejarah keselamatan. Jadi yang dilakukan Yesus apa? Dia menceritakan kitab-kitab nabi-nabi. Nah biasanya poin ini ya. Karena penerimaan ini, percaya ini, berarti ya percaya Kristus. Ini nggak dipercaya. Yesus pun yang keluar dari antara orang mati juga nggak dipercaya. Gitu. Jadi gambaran di sini saya, ini penting ya saya, especially untuk spiritualitas kita ya. Orang reform kan kita selalu merujuk kepada kitab suci dan kitab suci dan kitab suci kan ya. Ada dasarnya, ini Lukas. Kalau kita nggak menghargai kesaksian kitab suci yang ada itu ya, kalau kitab suci ini aja sudah dihina ya. Oh Yesus yang asli itu juga nggak akan diterima gitu. Terima Yesus yang katanya terima Yesus yang asli tapi menghina firman Tuhan. Itu pasti bukan Yesus yang asli. Karena Yesus yang asli itu dibicarakan di dalam salvation history, sudah ada di dalam kitab suci. Kalau orang menolak kitab suci, ya dia akan menolak Yesus sebetulnya gitu. Gak usah bicara penampakan Yesus ini dan itu dan ini dan itu. Orang kitab suci aja dihina gitu. Ini Yesus yang asli bangkit daripada orang mati, tetap nggak dipercaya juga gitu. Ini bukan penampakan lagi loh, saya bukan ilusi, bukan halusinasi. Ini benar-benar Yesus yang asli bangkit dari antara orang mati, tetap nggak dipercaya juga. Kenapa? Karena gagal untuk mengerti kitab-kitab suci, gagal mengerti sejarah keselamatan yang sudah dinyatakan mulai dari Musa dan kitab dan Mazmur dan kitab nabi-nabi. Itu semua ditolak, mereka salah mengerti. Maka sekali lagi ya, waktu Stefanus itu khotbah tentang itu ya. Kamu itu tegar tengkuk dari dulu selalu melawan the Holy Spirit, selalu melawan Roh Kudus. Itu sudah nenek moyangmu sudah. Kamu pun sekarang juga kayak begitu lagi gitu. Saya paraphrase sedikit ya. Berarti ini penolakan terhadap kesaksian yang sudah di dalam terjadi dalam sejarah keselamatan, tapi ditolak. Sekarang Yesus ditolak lagi. Ini just confirming ini sejarah keselamatan memang selalu ditolak. Dari dulu juga ditolak. Sekarang kamu menolak lagi. Nah, setelah itu terus Stefanus dirajam gitu. Dia bicara kebenaran ya. Ini dari pemberitaan Injil itu di dalam sejarah sudah terjadi penolakan seperti ini. Jadi kalau Yesus pada saat itu ditolak lagi dan Stefanus yang juga memberitakan Yesus juga ditolak, nggak ada yang baru di sini. Itu sudah terjadi dari kapan-kapan, sejak dari zaman dulu gitu. Jadi perspektif sejarah keselamatan ini sangat penting ya. Kita nggak bisa overemphasize, nggak bisa terlalu menekankan karena memang Lukas sangat menekankan itu gitu. Heilsgeschichte kalau orang Jerman ngomongnya ya. Heilsgeschichte itu ada satu movement ini ya, belakangan tahun berapa ya mungkin. Saya lupa persisnya mungkin. Abad 19 kali ya itu. Tapi sebetulnya jauh sebelum itu Lukas sudah membicarakan tentang redemptive history dan sebagainya di dalam Injilnya ya. Bagian yang lain penting juga adalah ini ya, motif perjalanan, travel motif ya, journey motif. Yesus itu di dalam spiritual journey ya, menuju ke mana? Menuju ke Yerusalem. Jadi dia terus berjalan ya. Itu motif perjalanan itu jelas sekali di dalam Lukas untuk menyatakan bahwa Yesus itu di dalam kehidupannya itu dia berjalan menuju salib gitu. Hidup itu adalah satu perjalanan menuju salib. Menurut gambaran daripada Lukas ya. Saudara bisa baca misalnya Lukas 9:51, tolong dong bacain Lukas 9:51. Ya, dia mengarahkan pandangannya pergi ke Yerusalem ya. 10:38 ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung
seorang perempuan yang bernama Maria. Ya, oke. Cukup di situ. Yesus bagaimana di situ? Dalam perjalanan ya, dalam perjalanan. Jadi Yesus itu travel terus gitu. Travel kemana? Ke Yerusalem maksudnya ya. Dia menuju salib gitu. Dia travelingnya itu menuju Yerusalem gitu. Saudara bisa membaca bagian-bagian yang lain itu, motif perjalanan itu penting sekali untuk Lukas itu ya. Ini adalah perjalanan menuju ke salib. Di dalam hal ini ada kemiripan ya antara Markus dan Lukas. Kalau kitab Lukas ini kan sebenarnya kitab Lukas, Injil Lukas ini kan dari awal sudah dijelaskan di pembukaannya kalau ini ditujukan kepada Theophilus gitu. Itu kan sebenarnya satu individu saja. Berarti apakah pembacaan kitab Lukas dari tadi profil kalau kita mau rekonstruksi tentang pesannya Lukas mengenai kekayaan, mengenai apa ini sebenarnya direct message kepada Theophilus yang atau mungkin kalangan pembaca yang barengan sama Theophilus. Semua kitab di dalam PB itu ada jemaatnya. Cuma kalau kita lebih aware dengan surat ya, karena benar-benar surat namanya aja surat gitu ya. Jadi kita ini surat kepada, sebetulnya Injil itu juga surat sebetulnya. Semuanya itu surat, itu ada adresisnya. Iya, ada penerimanya. Jadi kita bisa bilang dari pembacaan kita tadi mengenai sejarah keselamatan, mengenai kekayaan. Kalau mau baca dari sisi polemik ya bilangnya, apakah berarti ini indikasi kalau ya memang jemaatnya atau Theophilus dan mungkin rekan-rekan jemaat pembaca yang barengan dengan Theophilus juga punya masalah dalam harta. Justru makanya kalau kita cuma baca Theophilus kan ya agak aneh ya maksudnya. Theophilus ini kok banyak bener ya problemnya gitu. Ya urusan kekayaan, ya urusan ini, ya urusan salah mengerti parusia gitu. Doesn't make any sense kalau cuma penerimaan Theophilus. Itu nggak bisa diterima itu tesis itu. Nggak poinnya. Ada komunitasnya ini yang terima gitu. Theophilus kan juga bisa pakai istilah ini ya. Orang yang cinta Tuhan gitu, Theophilus. Iya. Maksudnya simbolik, dalam pengertian simbolik juga bisa ditafsir seperti itu. Theophilus. Iya. Di sini simbolik. Iya, maksud saya istilah itu bisa dimengerti secara simbolik. Saya nggak bilang itu orang nggak ada terus nggak historis dan sebagainya, membosankan perdebatan kayak itu. Kitab Yunus dan seterusnya masuk muter-muter di sana terus gitu. Cuma istilah semua orang percaya Theophilus gitu. Tapi poinnya adalah yang saya mau bilang ya, kalau surat ini cuma penerima Theophilus, itu doesn't make any sense gitu. Apalagi terus kalau kita rekonstruk ini adalah orang yang cinta uang, yang khawatir dan apa dan too much sih kayaknya satu orang problemnya kayak gini gitu maksudnya. Gak make sense gitu. Iya, pembacaan individual kayak begitu tuh pembacaan yang nggak tepat. Maksudnya Johanin punya komunitasnya, Matian ada komunitasnya terus ya dan seterusnya gitu. Ya. Yang pasti kita juga adresan yang kesekian kalinya gitu. Dan kayaknya masih cocok itu yang dibilang Lukas sampai sekarang. Dia profetik itu ngomong ini. Bahaya kekayaan, bahaya kekhawatiran sampai sekarang. Gitu. Seperti kayak dia tahu tentang coronavirus gitu. Mungkin satu lagi Pak. Ya. Berarti untuk mengkonfirmasi yang kalau tadi masalah kekayaan dan kemiskinan bukan semata-mata materinya saja, tetapi apa yang di dalam konteks masyarakat itu ya waktu dalam masyarakat yang religius, tapi religiusnya mungkin bisa toksik juga, sehingga kekayaan dan kemiskinan di sini jadi simbol, bukan simbol tapi bisa dibarengi dengan kesombongan. Iya gitu. Betul, self righteousness, terus habis itu merasa Tuhan berkenan dan menghina orang yang miskin dan sebagainya, dan pelit juga memang. Dan juga cinta uang memang juga itu kompleks lah gitu. Cuma kalau saudara bandingin, saya sudah pernah ngomong ini ya, itu kalau ini ya Matius kan melakukan spiritualisasi dalam khotbah di bukit ya. Berbahagialah mereka yang poor in spirit gitu kan, poor in spirit ya. Kalau bahasa Indonesia miskin di hadapan Allah. Kalau di Lukas kan nggak ada. Berbahagialah yang miskin titik, maksudnya miskin. Bukan miskin di hadapan Allah, miskin in spirit. Bukan miskin itu spiritualize gitu maksudnya. Fisik gitu ya. Iya, miskin benar-benar miskin materi maksudnya gitu. Dan celakalah yang kaya, bukan kaya rohani pasti yang kaya rohani kok celaka. Orang kaya celaka gitu, tapi ada diferensiasinya, bukan any kind of orang kaya masuk neraka. Bukan itu, orang kaya yang meletakkan penghiburan dalam kekayaannya gitu kan ya. Yang memang
mungkin populer di konteks. Ya betul, pada saat itu kaya, yang self-righteous, yang rasa Tuhan berkenan dan sebagainya. Itu kan deuteronomistik teologi, maksudnya apa? Barang siapa taat, terus diberkati, itu kan ya, yang nggak taat itu sakit penyakit, disaster, hukuman, kutukan. Itu kan deuteronomistik teologi gitu. Maksudnya in a way Lukas itu berpolemik dengan resepsi yang salah dari deuteronomistik teologi gitu. Bukan deuteronomistik teologi yang salah, tapi resepsinya orang yang salah. Pak Billy. Iya. Di sini saya tanya, ini apa? Tadi ada connected dengan Yerusalem. Apakah Yerusalem yang di sini dikaitkan dengan Wahyu yang terakhir ya? Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru maksudnya. Yerusalem mana ya maksudnya? Yang Yerusalem baru yang turun dari surga. Ya oke, itu saya tahu. Tapi Yerusalem di sebelah mana di Lukas yang dikaitkan dengan Yerusalem baru? Yerusalem yang mana ya maksudnya? Oh enggak, kan tadi itu kalau misalnya kerajaan Allah yang... Enggak, ini benar-benar Yerusalem kan, Yesus benar-benar ada di Yerusalem. Yerusalem bukan Yerusalem baru, Yerusalem yang lama itu. Iya. Enggak ada sih istilah Yerusalem yang lama. Itu saya ya Yerusalem yang kelihatan itu ya, Yerusalem yang kita sekarang bisa pergi juga ke sana. Ini saudara kalau pergi ke Israel itu ya ini kalau saya ngomong kayak gini di Jerman mesti hati-hati saya ngomong. Karena Jerman sensitif ya pembicaraan orang-orang Yahudi dari Israel karena pernah ada kamp konsentrasi. Tapi di sini kita ngomong aja nggak apa-apa. Ini saya kalau sudah pergi ke sana kan mereka mendoakan tembok ratapan supaya ada kebangunan daripada bait suci itu ya. Maksudnya ada dibangun lagi itu buat mereka kan Mesias datang di situ gitu kan. Kalau ada kebangunan itu bait suci kan. Terus mereka menggali terowongan gitu ya. Menggali terowongan terus di terowongan itu ada heaven satu sisi yang itu yang dianggap paling deket jadi ini bait sucinya itu kalau saya nggak salah inget ya ini kan bentuknya ini nggak sekotak ini sih agak sedikit lebar gitu ya pelatarannya maksudnya bukan bujur sangkar gitu tapi kind of persegi panjang ya maksudnya perbandingannya bukan kayak begini sih tapi agak panjang gitu kalau saya nggak salah inget ya itu bait sucinya itu di sini posisinya gitu. Jadi bukan persis di tengah ya gitu, bukan persis di tengah, tapi di sini. Jadi meaning ada salah satu sisi yang paling dekat dengan bait suci, ngerti nggak? Nah mereka gali terowongannya itu di sini, gitu. Di sini. Jadi ya, terus kemudian ada satu part ya yang dianggap itu lebih dekat dengan bait suci. Jadi orang berdoa di situ gitu. Ya ini kayak hotspotnya lebih kenceng gitu. Mereka tuh pikirnya kayak gitu loh saya. Ini gimana ya, saya geleng-geleng kepala gitu. Jadi orang berdoa di situ karena lebih dekat lagi dengan posisi bait suci. Jadi lebih berdoa di situ gitu. Saya lihat itu ya mau nangis ya lucu ya bingung ya itulah pengharapannya orang menolak Mesias yang asli kayak begitu. Sudah berdoanya sudah kayak mekanik pokoknya mulut komat kamit dan gak jelas gitu. Ya kasihan sih mereka itu. Padahal Yesus sudah datang dari kapan-kapan gitu, tapi mereka tolak. Saya ngomong apa tadi? Ini keluar dari mana? Yerusalem lama itu tadi ya. Yerusalem yang lama kalau kita pergi ke sana ya itu orang masih mengharapkan memang di situ terjadinya. Kerajaan Allah itu di situ, dibangkitkannya di situ. Bukan Yerusalem baru, Yerusalem itu yang sekarang itu, yang tempatnya itu pun mereka tahu harusnya di situ terjadi kebangunannya gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada. Ya nggak ada. Yesus sudah datang kok dari Yesus akan datang kembali. Tapi dia sudah pernah datang pertama kalinya menjadi bayi, tapi mereka tolak. Ya. Berarti bukan artian dalam arti Yerusalem di situ Israel itu berarti ya hadir di seluruh bumi. Sorry gimana? Nggak ngerti saya. Gimana? Dalam artian bukan hadir di Israel, Yerusalemnya tapi di seluruh bumi. Betul, iya benar. Makanya gambaran, iya ini ada sebagian penafsiran eskatologi dari kelompok Kristen tertentu ya, maksudnya dispensasionalis biasanya kan mereka percaya kalau ini kebangunan itu mulai dari Yerusalem Israel. Sebetulnya di Lukas sudah dibilang, Lukas sudah bilang 2000 tahun lalu gitu. Bukan itu gitu, bukan itu nggak bisa ditaruh di satu tempat kayak begitu. Gitu. Jadi betul memang ini adalah kerajaan Allah itu hadir di mana-mana gitu, nggak bisa dilokalisasi satu tempat gitu. Ya. Jadi kalau mau baptis di Kelapa Gading aja juga oke, nggak usah di Sungai Yordan. Lukas 16 ayat 10 sampai 13 itu yang dalam setia dalam perkara kecil. Maka setia dalam perkara yang besar.
ini kan bicara soal mamon ya, soal uang. Iya, oke. Tapi yang ayat 12 ini yang saya kurang mengerti. Ayat 12 ya? Ya, 12 dan 13. Yang saya mau tanyakan tuh hartamu siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dari saya baca di sebelah sini. If then you have not been faithful in the righteous well, who will entrust you to the true riches? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? Maksudnya ayatnya di sini kan ngomong ini argumentasi dari from lesser to greater gitu ya, biasanya dipakai di dalam ini. Kalau kamu aja nggak setia di dalam urusan harta yang unrighteous, harta yang di dalam dunia ini gitu ya, yang katakanlah yang kotor itu ya, kamu nggak setia dalam urusan itu. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu itu harta sorgawi gitu ya, harta rohani. Itu ayat 11 kan ya. Ya, harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya gitu. Sama argumentasinya 12. Nah, kamu kalau nggak setia dengan yang harta orang lain ya dipercayakan kepada kamu, terus bagaimana kamu bisa setia dengan harta yang menjadi milikmu sendiri gitu kan? Bahasa Indonesia gitu kan? Bukan. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Iya, maksudnya kalau kita, ya Bu, sama sih. Kalau kita ini nggak setia kepada harta yang menjadi milik orang lain, ini kan bicara dishonest manager kan, bicara tentang bendahara yang nggak jujur gitu kan, ya mengelola uangnya orang lain dong pasti kan. Itu dia kalau nggak setia di dalam hal itu, siapa yang akan menyerahkan dia, bagaimana akan setia terhadap yang ada pada dia sendiri gitu. Jadi argumentasinya mungkin kita gini ya, kita mungkin seringkali mikirnya terbalik ya. Kita mesti setia punya kita sendiri dulu, baru kita mesti setia punya kita sendiri dulu, terus baru kita bisa setia di dalam miliknya orang lain gitu kali ya. Tapi cara pikir kayak begitu tuh actually individualisme, nangkep gak sih? Cara pikir kemungkinan kayak gini nih karena kita individualis, jadi kita selalu mulai dengan diri sendiri. Tapi kalau kita bilang, kalau miliknya orang lain aja lu nggak bisa setia, gimana lu bisa mengelola hartamu sendiri? Gitu. Menarik ya logika kayak begini ya. Menurut Alkitab itu mengelola hartanya orang lain itu adalah perkara yang lebih kecil. Kalau logikanya Alkitab, kita bisa mengelola hartanya orang lain itu perkara yang lebih kecil. Nanti terus kemudian mengelola harta sendiri. Tapi kalau di dalam dunia entrepreneurship saya gampang sekali jelasin ya, soalnya. Kalau saudara, saya ambil contoh ini ya. Ini contoh nggak sempurna tapi bisa membantu. Kalau saudara pegawai di satu company besar ya, saudara kalau setia, jujur dan sebagainya, mungkin nanti saudara bisa jadi entrepreneur. Simpel kan penjelasannya. Nah, berapa poin ini? Saudara kalau jadi pegawai di satu company besar, saudara jadi bendahara, saudara jujur, keuangannya beres dan sebagainya. Ya, mungkin nanti terus Tuhan bisa percayakan saudara ini jadi punya company sendiri gitu. Ini kan di dalam dunia bisnis malah langsung gampang penjelasannya gitu. Jadi kalau kita bisa setia di dalam yang bukan punyanya kita, tapi kita bisa setia, ya itu Tuhan bisa mempercayakan juga pada kita, dan kita dikasih yang lebih besar. Ini sekarang kamu yang saya kasih, ya uangnya kamu juga, tapi tolong dikelola dengan setia juga. Yang perkara yang lebih kecil ya itu memang waktu kita jadi pegawai, bener kan? Simpel penjelasannya. Kan ya nggak usah saya terusin lagi ya. Kan nggak tepat kalau kita bilang kalau kamu setia menjadi entrepreneur maka kamu layak menjadi pegawai. Kebalik kali ya. Kalau saya sudah entrepreneur kok sudah jadi pegawai gimana sih gitu? Kecuali pegawainya Google kali ya. Ya ini simple jadi di dalam dunia bisnis saya pikir penjelasannya simple. Ada selain ini ya, selain gambaran apa itu tadi ya, orang miskin, orang kaya dan sebagainya. Tapi intinya reversal motif itu diulang-ulang gitu di dalam Lukas ya. Ini juga menjadi kritik sosial gitu. Jadi kritik sosial di dalam pengertian dunia ini kan punya kayak stratanya sendiri ya, apa yang dianggap di atas, di bawah gitu. Misalnya contoh ya, laki perempuan gitu kan ya. Laki perempuan gitu ya. Tapi kalau sudah baca Lukas itu perempuan yang di atas itu. Ini kan kritik sosial, nangkep gak ya? Jadi saksi-saksi pertama itu bukan laki tapi perempuan gitu. Nah, orang feminis kalau baca Injil Lukas tuh seneng aja gitu ya. Tapi sebelum ada feminisme ya, sebelum ada feminisme yang liar itu di dalam Alkitab sudah ada sebetulnya. Kita nggak perlu itu feminisme. Kalau kita baca Alkitab kita nggak akan jatuh kepada budaya patriarkalisme yang over ultra patriarkalisme itu nggak perlu, karena sudah ada kritik ini di dalam Injil Lukas gitu.
Ya, cuma kalau kita nggak baca Alkitab kita baik-baik, ya akhirnya kita establishing, mengukuhkan budaya patriarkal, ya akhirnya woman to nothing lah apa dan sebagainya. Karena nggak baca kitab Lukas itu maksudnya. Orang Kristen tapi masih cara pikirnya highly patriarkal kayak begini, nggak mengerti kitab Lukas sebetulnya gitu. Wanita ya, itu wanita gitu. Yang menyertai Yesus kata kayu salib itu wanita, bukan laki-laki. Gitu. Terus kemudian yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan juga wanita, bukan laki-laki ya. Maksudnya Petrus dan sebagainya itu baru datang belakangan. Wanita ya, selain tadi orang miskin kita sudah sebut. Lalu apa lagi? Anak-anak ya, anak-anak. Kamu kalau nggak menjadi seperti anak kecil ini ya, kamu nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi anak ya, itu kalau di society kan orang dewasa, anak-anak itu setengah manusia gitu atau seperempat manusia atau kira-kira gitu lah. Ini orang dewasa gitu ya, senior gitu misalnya. Tapi ini anak-anak, jadi dijungkir itu, reversal motive. Not to mention inilah apa itu namanya, orang berdosa, orang righteous, orang Farisi rasa pemimpin agama righteous, tapi ternyata yang diangkat itu adalah tax collector, terus perempuan pezina dan sebagainya. Ini yang justru kerajaan Allah. Jadi di dalam apa ya, strata sosialnya bukan cuma tentang kaya miskin, tapi urusan agama juga gitu. Institusi agama juga punya establishment-nya sendiri. Tahu istilah establishment kan ya? Sesuatu yang sudah dianggap baku yang nggak bisa dirubah lagi gitu. Ini dari dulu ya penguasanya harus ini, orang Farisi ini respected, the scribes, ahli-ahli Taurat. Tapi ternyata Yesus buka mejanya bukan cuma sama Simon, tapi dia buka meja dengan orang-orang berdosa itu gitu. Kan nader penjungkiran ya dalam hal ini ya. Orang berdosa itu ya, yang mengerti kerajaan Allah. Terus ada gambar ini orang yang pergi ke bait Allah, satunya bicara tentang religious achievement-nya, satunya cuma pukul-pukul dada, kasihanilah aku orang berdosa. Terus Alkitab bilang, Lukas bilang yang dibenarkan yang terakhir bukan yang pertama gitu. Jadi ada penjungkiran ini. Saudara akan mendapati inilah Injil Lukas itu menggoncang establishment yang sudah dibakukan di dalam masyarakat, di dalam gereja, ya di dalam bait suci, di dalam kehidupan beragama, di politik dan sebagainya itu dicungkir balik itu oleh Injil Lukas. Jadi ada kritik sosial. Kritik sosial ini penting sekali saya. Tapi kita biasanya orang Injili ya, kayak kurang tertarik sama urusan-urusan kayak gini, dianggap agendanya orang liberal. Ya seperti kita sudah bilang gitu. Maksudnya kalau orang Injili tertarik dengan keselamatan jiwa orang-orang berdosa, social justice itu Partai Demokrat gitu misalnya ya. Wes kita nggak ada sih Partai Demokrat di sini ya. Tapi itu unfortunate polarisasi ya, nggak ada poinnya sama sekali. Karena di dalam Alkitab nggak kenal polarisasi itu gitu. Bahkan Mika itu mengatakan ibadahmu itu ya ke atas itu nggak akan diterima Tuhan kalau neracamu serong gitu. Ibadahmu itu omong kosong semua. Kalau dagang lu nggak bener, lu jangan bilang lu beribadah kepada Tuhan. Nggak ada itu ibadah itu, nggak nyampe semuanya. Bagi Mika itu ada kaitan nggak terpisahkan antara kejujuran waktu kita dagang, bekerja dan sebagainya itu dengan ibadah di hadapan Tuhan ya. Ibadah one thing, tapi kamu memeras karyawanmu, lu tahan-tahan, giliran dia gajian lu tahan-tahan, suruh puasa, tunggu 2 hari lagi dan sebagainya. Itu nggak ada ibadah kayak begitu. Kalau menurut ini ya, kitab nabi-nabi itu sudah baca di Amos, di Mika ya, even kitab nabi besar juga ada yang mempersoalkan kalimat seperti itu. Nah Lukas again juga ini ya, kritik sosial, terus kemudian reversal motif itu penting gitu. Nah ini menolong kita untuk apa? Memosisikan diri kita secara benar di kerajaan Allah ya. Posisi di dalam kerajaan Allah itu berbeda dengan posisi yang dilihat manusia di dunia gitu. Dunia itu punya ranking-rankingnya sendiri gitu. Tapi di kerajaan Allah itu aturannya sama sekali lain gitu. Ini bukan berarti terus kemudian kita jadi anti terhadap posisi atas ya gitu. Posisi atas kalau Tuhan tempatkan ya terima saja gitu, tapi jangan kita rasa posisi atas di dunia terus kita apa ini namanya terbuai dengan posisi atas menurut dunia gitu. Karena posisi atas menurut dunia nggak tentu atas di dalam kerajaan Allah. Apalagi saya ini orang Samaria ya, orang Samaria dan orang Yahudi itu orang Samaria yang baik hati kan ya. Bukan orang Levi dan bukan imam gitu. Levi dan imam itu sudah pasti Yahudi kan ya. Tapi dua-duanya gugur gitu. Ternyata yang baik hati adalah orang Samaria. Gitu. Itu kan reversal motif ya sebetulnya gitu. Orang Samaria yang kamu anggap liberal,
nikah campur, nggak jelas identitasnya, ya konfesional nggak jelas gitu ya, nggak reform gitu perhaps ya. Tapi ternyata dia yang baik hati gitu. Ya kamu yang reform malah yang luput gitu. Kalau saya terjemahin di dalam bahasa sekarang ya, gitu. Itu ini apa penjungkir balikan ini, penjungkir balikan establishment yang diciptakan oleh manusia. Gitu. Saudara, ini ya, apa kalau baca Injil sinoptik khususnya, Injil sinoptik ya. Kalau Yohanes kan memang banyak sekali pasal-pasal yang dia ada sendiri, yang lain nggak ada ya. Terlalu banyak itu di Yohanes. Tapi kalau di sinoptik kan sebetulnya banyak yang mirip kan ya. Nah itu begitu saudara ketemu satu perikop ya, yang nggak ada di Injil sinoptik yang lain. Itu pasti sangat penting untuk profilnya Injil itu gitu. Nah Pak saya. Misalnya cerita tentang apa saya? Tadi orang Samaria yang baik hati itu nggak muncul dimanapun loh, kalau bukan di Lukas. Jadi dari cerita itu saudara bisa menggali, itu penting sekali untuk Lukas. Profilnya teologi Lukas akan sangat mencuat di dalam so-called special material seperti perikop-perikop seperti itu. Perikop yang lain deh, yang sangat terkenal itu adalah prodigal son itu. Itu cuma ada di Lukas, nggak ada di Injil yang lain. Prodigal son itu boleh dibilang itu di tengah-tengah ya, relatively di tengah-tengah ya. Itu boleh dibilang adalah kayak daging ya gitu ya, yaitu cerita prodigal son itu bukan favorit cuma untuk dilukis Rembrandt atau dikhotbahkan di KKR bolak-balik nggak selesai ceritanya, tapi juga di dalam pengertian ini ya itu cerita memang penting untuk Lukas itu ditaruh di tengah, relatively di tengah. Apa itu isi ceritanya? Apa sudah? Karena ada parable of the lost sheep, parable of the lost coin, terus parable of the prodigal son. Jadi intinya apa ceritanya? Kita baca 15 ya, 15 ayat 1-2. Ayat 1-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya ini kalimat yang penting untuk mengerti 3 parabel di bawah itu ya. Konteksnya kan ini kan ya. Jadi orang-orang Pharisees, the scribes, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, mereka apa grumble bahasa Indonesia bersungut-sungut ya. Mereka bersungut-sungut itu ini ya saya. Itu sudah tahu istilah bersungut-sungut ya. Itu di mana itu istilah bersungut-sungut? Sejarah keselamatan itu di mana orang bersungut-sungut? Di mana? Iya di padang gurun itu orang bersungut-sungut itu. Israel bersungut-sungut terhadap Musa. Sekarang orang ini juga bersungut-sungut itu terhadap Yesus. Musa, Yesus, ini orang Israel bersungut-sungut. Sekarang yang sungut-sungut di sini siapa? Ini orang Farisi dan the scribes ini. Mereka bersungut-sungut ya. Sejarah keselamatan nggak baru sama sekali. Dari dulu orang juga bisa bersungut-sungut. Maka saudara kalau bersungut-sungut itu hati-hati. Saudara di posisi mana coba gitu? Bersungut-sungut. Mereka sungut-sungutnya apa ya? This man receive sinners and eats with them. Orang ini ya, Yesus ini yang dinamai Yesus, dia itu menerima orang-orang berdosa dan makan dengan mereka. Table fellowship ya. Oke, ini lukisan Lord's Supper itu bagus ya. Nah, orang naik ke gereja terus disambut dengan table fellowship. Maksudnya, hai semua kamu yang berdosa datang saja gitu. Siapa saja gitu. Literally siapa saja. Karena Tuhan itu buka tangannya, itu table fellowship. Tapi orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat nggak bisa menerima itu gitu. Maka keluarlah 3 parable ini gitu. 3 parable yang diakhiri dengan parable yang paling panjang yaitu prodigal son. Prodigal son ini saya baru khotbahin sentuh ini kapan ya kemarin di apa ya? Pia Wanita ya. Kemarin. Itu kan kalau saudara baca di dalam akhirnya kan anak sulung ini kan nggak mau masuk gitu kan ya, nggak mau ikut berpesta gitu. Dia kesulitan. Tapi terus kemudian bapaknya mengatakan ayat 31, and he said to him, son, you are always with me, and all that is mine is yours. Berarti ini kan dipeluk ya gitu. The beauty daripada cerita ini ya, ini yang dipeluk itu sebetulnya adalah Pharisees and scribes itu. Cerita ini ya, ujungnya itu adalah yang dipeluk itu Pharisee and scribe itu, bukan anak bungsu itu. Anak bungsu ini cuma sarana doang di dalam cerita itu. Sudah diterima dan mereka juga sudah pulang, sudah bertobat dan sebagainya. Persoalannya itu adalah Pharisee and scribes nggak bisa menerima orang yang berdosa itu bertobat lalu diampuni. Mereka nggak bisa gitu.
Karena mereka konsepnya work righteousness. Kok enak gitu kan ya. Kok enak, berarti kita mesti ada religious achievement dulu, terus baru bisa dapat acceptance-nya Tuhan gitu kan ya. Bukan pengampunan yang apa itu, yang gratis itu yang mereka nggak bisa terima. Maka di sini kalau sudah membaca ini kan dimulai ya, parable ini kan dimulai dengan kesulitannya orang Farisi, nggak bisa menerima kenapa Yesus itu terima sinners, makan dengan orang berdosa gitu. Nah terakhir, ini kan makan, pesta itu kan makan ini kan dibikin anak bungsu ini kan memang makan kan, ini pesta ya, pasti ada makanan lah Kalau pesta nggak ada makanannya cuma game doang ya itu bukan pesta gitu ya, ini keterlaluan. Pasti ada makanan. Jadi ini bicara table fellowship maksudnya, pesta itu table fellowship, ya banquet itu table fellowship. Lalu terus yang nggak bisa ikut ini adalah orang Farisi itu, mereka nggak bisa ikut gitu, nggak bisa ikut table fellowship. Maka bapaknya itu menjemput, bilang, son you are always with me, all that is mine is yours. Koreksi nih perhatiin ya. Kamu selalu berada bersama dengan saya gitu. Maksudnya kamu itu supposedly harusnya ada table fellowship with me every day karena kamu bersama dengan saya dan semua yang ada padaku ada padamu. Berarti ini inheritance itu diberikan juga kepada anak sulung despite dia belum minta. Kalau orang anak bungsu kan minta paksa kan ya. Anak sulungnya Yesus bilang bapaknya ya, ini bapak bilang all that is mine is yours gitu. Berarti lu nggak minta warisan pun ya ada pada saya, itu juga milikmu sebetulnya. How could you menempatkan diri as outsider kayak gini? Ini loh cara pikir yang terbalik ya. Ini anak sulung kan pikir anak bungsu ini outsider gitu kan ya. Kita ini insider. Anak bungsu ini outsider, jangan diterima di sini karena kita ini ada table fellowship. Nangkep saya poin ini ya. Lalu waktu bapaknya datang, ya outsider itu lu sebetulnya gitu. Bapaknya ada table fellowship dengan anak bungsu yang bertobat. Sekarang yang outsider, kamu ada di mana? Kamu ada di padang. Di padang itu kalau sejarah keselamatan itu refer ke Kain. Kain itu ada di padang. Waktu dia meninggalkan, dia ada in the field. Di sini muncul istilah yang sama ya, in the field. Berarti ini outside the table fellowship. Maka kalimat terakhirnya, it was fitting to celebrate and be glad. For this your brother was dead and is alive, he was lost and is found. Dia itu mati, dia hidup. Dia itu tadinya terhilang, sekarang itu dia ditemukan ya. Tapi ceritanya kan gantung di sini kan ya. Ini brilliance-nya Lukas, literarinya Lukas dibikin gantung. Maksudnya apa? Ya ini sudah diserahkan kepada pembaca. Pembacanya, nah lu masuk atau tetap di luar gitu. Yang baca ini ya tetap self-righteous di luar gitu ya, atau masuk bersama-sama dengan table fellowship Bapa dan anak bungsu itu digantung sama Lukas ya. Itu konklusinya diserahkan kepada saudara dan saya gitu. Ini penulisan literary yang tekniknya sangat tinggi ya sebetulnya. Jadi saudara nggak menemukan jadi ini sebetulnya dia masuk atau nggak masuk gitu. Ini ya kalau pinjem istilahnya Pak Jetro, ini cermin ya tergantung lu masuk nggak gitu. Lu tanya diri lu sendiri dong, lu mau masuk atau enggak gitu. Jangan tanya cerita objektif ini sebenarnya dia masuk atau enggak. Ini historical atau enggak? Saya kasih tahu ini pasti enggak historical gitu. Karena ini parable gitu ya, jadi enggak usah bicara historical enggak historical. Jawabannya sudah pasti enggak historical. Tapi sebagai cermin, saudara lihat diri kita sendiri gitu. Masuk enggak ini kita ini? Kalau kita enggak bisa menerima orang yang berdosa ya, enggak bisa menerima orang yang kurang reform gitu misalnya ya. Enggak bisa menerima orang yang kurang menginjili ya, kurang mengerti doktrin. Dan kita tetap stay outside kayak gini, seperti kayak di anak sulung. So parable ini sangat penting. Maksudnya ini ya trilogi parable ini gitu. Dan boleh dibilang relatively tempatnya itu di setting in buka itu ada di tengah gitu. Resepsi yang benar di kitab Deuteronomistik mengenai orang yang diberkati dan kaya yang tadi. Itu gimana Pak? Sebetulnya di Deuteronomi sendiri itu sudah direlativisasi sih gitu. Maksudnya nggak bisa dijadiin formula yang mati kayak gitu. Tapi itu kita bahas kapan-kapan ya. Waktu kita masuk PA seri perjanjian lama. Ini perjanjian lama perjanjian baru selesai 3. Saya masih utang 24 sampai Wahyu. Setelah itu baru kita mulai masuk perjanjian lama. Kejadian, keluaran. Ntar kita di Deuteronomi kita ngomongin itu lagi. Poinnya nggak boleh naikin satu yang teologi, satu yang
konsep satu. Iya, maksudnya gini, poinnya adalah gini, di dalam Deuteronomistik teologi itu sendiri sudah ada perkecualian gitu, sudah ada peringatannya, dan sudah pasti rumusan itu nggak bisa dijadikan untuk menggantikan Tuhan sebagai satu formula doktrinal baku, ortodoksi yang kayak sudah nggak perlu Tuhan lagi, pokoknya ngecek. Saya sudah punya kayak apa ya, semacam apa ya istilahnya ya, blueprint atau apa gitu ya, terus lihat kehidupan orang tinggal ditempelin aja gini. Oh, saya sakit ya, berarti kalau menurut ini lu pasti masalah gitu. Kalau lu kaya, oh pasti hidup lu berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang masalah gitu. Tuhan itu bukan ini, bukan gitu. Tuhan itu di atasnya ini. Yang kasih Deuteronomis itu teologi juga Tuhan, betul gitu. Tapi kan dia juga berdaulat. Ya itu sebetulnya di dalam Deuteronomi sendiri sudah digarap sih sebetulnya. Bukan tuh di ngerti mati kayak gitu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati pertemuan pada malam hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa supaya mengerti kekayaan firman Tuhan, dan kami jadi orang-orang yang semakin teguh di dalam mengikut Engkau, tidak berjalan dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan bijaksana kami sendiri, tapi bersama dengan Kristus yang adalah bijaksana kami, kekuatan kami. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan kami semua dengan firman-Mu. Ajar kepada kami untuk menjunjung tinggi firman Tuhan dan mempunyai satu kehausan, eagerness, kerajinan, ketekunan untuk menggali dan mengertinya, dan kami boleh dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada kami. Tuhan berkati pertumbuhan kami, Tuhan berkati gereja kami masing-masing di mana kami beribadah. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.